Nenek Nukinem tinggal di rumah tidak layak huni. Warga Sumberjaya gugat Polda Jambi dan PT FPIL 1 miliar rupiah. Usaha pembuatan kendi raup omset puluhan juta rupiah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya, Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, seorang nenek berusia 116 tahun warga Kabupaten Batanghari tinggal di rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nenek ini bertahan hidup bersama cucunya yang ekonominya juga sangat memprihatinkan. Mukinem nenek berusia 116 tahun warga Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari tinggal di rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Nenek bertahan hidup bersama cucunya yang ekonominya juga sangat memprihatinkan. Rumah yang berada dekat Sungai Batang Tembesi ini kondisinya sudah tidak layak huni. Mukinem kini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk dan berbaring di sebuah tikar tipis akibat menderita stroke sejak beberapa bulan terakhir ini. Saat malam tiba dan turun hujan, sang nenek ini selalu kedinginan, sebagian atap maupun dinding rumahnya tampak dipenuhi lubang. Untuk bertahan hidup, nenek berharap dari cucunya yang juga ekonomi juga tidak mapan. Cucu yang setiap harinya mencari sayur pakis dan kerja serabutan ini terus bersemangat demi merawat neneknya. Kondisinya itulah, tangannya kadang bilang sakit, pantat ini sakit, terus kakinya tuh kadang dipicit-picit sama dia. Sakitnya apa itu? Sakitnya stroke, mati sebelah. Kadang nyari pakis, kadang ikut orang manen rondol gitu. Kalau mbahnya di rumahnya apa tadi? Ya kadang tidur, dia kadang ngomong dewek itu. Usia 116. 116 tahun. Namanya Mukinem. Saat cucunya bekerja, nenek kesepian di rumah dan memanggil kedua orang anaknya yang jauh di rantau. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan kapal Orca 05 membantu keterisoliran warga Enggano akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Kapal tersebut diperuntukkan membantu akses masyarakat termasuk mengangkut hasil bumi warga Enggano. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan kapal Orca 05 membantu keterisoliran warga Enggano akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Kapal tersebut diperuntukkan membantu akses masyarakat termasuk mengangkut hasil bumi warga Enggano. Hal ini disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan usai memimpin rapat bersama staf khusus Menteri Dalam Negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan kapal Orca 05 pasca adanya instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan di Pulau Enggano. Kapal milik KKP itu disebut dalam perjalanan menuju Bengkulu, namun belum dipastikan akan langsung ke Pulau Enggano atau terlebih dahulu singgah ke pelabuhan Pulau Baai. Kapal besar itu akan diperuntukkan membantu akses masyarakat Enggano selama proses pengerukan alur yang dilakukan oleh Pelindo, termasuk mengangkut hasil bumi yang menjadi persoalan utama karena tak bisa dibawa keluar pulau. Sabtu katanya tadi kan sudah disampaikan dan kita juga dari KKP Orca 05 itu juga akan datang. Insya Allah hari tanggal 29. Tanggal 29 untuk dibantu. Jadi bukan dimiliki, bukan mereka membantu. Ya jangan salah paham juga, ini kapal bukan dibantu untuk kita selamanya, tapi dibantu untuk mengatasi sampai alur ini normal. Termasuk mengangkut hasil bumi ke hasil bumi, termasuk juga motor mahasiswa KKN yang ketinggalan di Bengkulu kita antarkan juga. Pintu alur pelabuhan akan terbuka dalam waktu dekat sehingga cukup untuk akses kapal KMP Pulau Telo masuk dalam bersandar ke area pelabuhan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Pulau Enggano kini menjadi salah satu pulau terisolir di Indonesia akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Penyeberangan kapal pun saat ini terbatas, hanya sepekan sekali dan harus menggunakan sistem langsir.
Warga Enggano berharap pemerintah dapat menuntaskan persoalan alur pelabuhan Pulau Baai agar warga Enggano dapat menjual hasil bumi mereka. Sudah 4 bulan penyeberangan Bengkulu menuju Pulau Enggano maupun sebaliknya terhambat akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai. Penyeberangan kapal KMP Pulau Telo yang biasanya dilakukan 3 kali dalam sepekan saat ini berubah hanya sekali keberangkatan. Namun jadwal penyeberangan tak dapat ditentukan melihat kondisi cuaca di lapangan serta kondisi kapal. Pihak ASDP Bengkulu menyebut biasanya jadwal keberangkatan baru akan dirilis 1 hari sebelum keberangkatan, mengingat alur pelabuhan yang masih dangkal menjadi permasalahan utama. Penyeberangan kapal juga dilakukan menggunakan sistem langsir, yakni penumpang akan dibawa menggunakan kapal kecil hingga keluar pintu pelabuhan. Barulah nantinya penumpang dipindahkan ke kapal KMP Pulau Telo berkapasitas hingga 350 penumpang. Pulau Enggano yang berada di 150 mil laut di kawasan Samudra Hindia ini kini menjadi salah satu pulau yang terisolir akibat permasalahan pendangkalan alur yang tak kunjung selesai. Anes Jody, salah seorang warga Enggano yang baru sehari melakukan penyeberangan ke kota Bengkulu menyebut kondisi di pulau terluar Indonesia ini sudah sangat darurat. Warga yang bergantung dengan hasil bumi pertanian tak bisa membawa hasil pertanian mereka untuk dijual keluar pulau akibat dangkalnya alur pelabuhan. Imbasnya, hasil panen yang kebanyakan buah pisang khas Enggano tak bisa dijual hingga dibiarkan membusuk oleh warga. Selain itu, harga jual juga sangat anjlok karena banyak pengepul yang membeli dengan harga murah. Akibat pendangkalan alur, ada perputaran sama sekali semenjak pendangkalan alur pelabuhan. Saat ini warga hanya bisa beraktivitas seperti biasa sembari menunggu alur pelabuhan dapat membaik, sehingga akses ke pulau yang dihuni sebanyak 4.000 penduduk ini dapat kembali berjalan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, Saudara, Mendagri mengutus staf susnya mengecek langsung proses pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai yang menyebabkan terisolirnya masyarakat Enggano. Mendagri meminta agar semua sektor baik pemerintah dan Pelindo dapat mempercepat pengerukan alur untuk penanganan terisolirnya Pulau Enggano. Staf khusus Mendagri Brigjen Pol Wahyu Bintono memantau langsung proses pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu setelah Inpres Percepatan Pembangunan Enggano terbit. Dari hasil pemantauan didapati lambatnya normalisasi kondisi alur meski proses pengerukan terus berjalan. Hal ini disebabkan karena alur yang sudah dikeruk menjadi dangkal lagi karena adanya longsoran pasir. Mendagri mendorong semua sektor baik pemerintah dan Pelindo dapat mempercepat pengerukan alur untuk penanganan terisolirnya Pulau Enggano. Sebab pendangkalan alur pelabuhan mengakibatkan warga dan hasil bumi dari pulau terluar Indonesia itu tak bisa keluar akibat kapal tak bisa bersandar. Di sini kami dari Kementerian Dalam Negeri itu lebih kepada bagaimana kami memfasilitasi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajarannya itu bisa berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk juga instansi yang vertikal dalam rangka kita mengatasi permasalahan di Pulau Enggano dan juga di Pulau Baai ini. Ya, jadi masing-masing kementerian ada tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab kementerian lembaga masing-masing. Sementara itu, Pelindo Regional 2 Bengkulu terus berkomitmen mempercepat pengerukan alur pelabuhan sesuai instruksi Presiden. Pihak Pelindo juga menurunkan kapal keruk cutter suction untuk mengatasi longsoran pasir. Mengingat kendala yang ada, karena kontur tanahnya adalah pasir, saat dikeruk dengan kedalaman tertentu, longsor lagi. Bukti percepatan yang dilakukan Pelindo beserta dari tim KSOP, Pemprov juga untuk supporting kegiatan ini. Dengan percepatan penanganan pendangkalan alur, diharapkan pelabuhan Pulau Baai kembali normal, sehingga aktivitas warga Enggano hingga kebutuhan logistik dan BBM dapat dipenuhi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain warga Sumberjaya gugat Polda Jambi dan PT FPIL 1 miliar rupiah. Nantikan sesaat lagi.